Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki segalanya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa Islam kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tak terasa kita kembali berjumpa dalam bedah Buletin Kafah. Sudah masuk kepada edisi 284 dengan mengangkat tema penguasa wajib mensejahterakan rakyat. Sahabat PC dimanapun berada, nurani rakyat terusik, di mana seorang pejabat Direktur Jenderal Pajak ternyata memiliki kekayaan yang fantastis di luar kewajarannya, di mana jumlahnya mencapai 56 miliar. Gaya hidup mewah juga kerap dipamerkan oleh anak sang pejabat di media sosial, di mana Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak akhirnya memperingatkan agar para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak bergaya hidup mewah, apalagi pamer akan kemewahannya. Sahabat PC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ini terungkap bahwa perilaku seperti itu dilakukan oleh banyak pejabat, termasuk oleh para pucuk pimpinan mereka di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak. Punya harta yang luar biasa dan senang pamer kemewahan. Tentu ini sangat memperhatikan dan tidak pantas. Pasalnya mereka itu digaji dari pajak rakyat yang termasuk dari warga miskin. Sahabat PC dimanapun berada, hak rakyat terbengkalai. Negara yang menganut ideologi kapitalisme menjadikan pajak sebagai urat nadi perekonomiannya. APBN Indonesia misalnya 70-80% itu dibiayai dari pendapatan pajak. Bahkan program untuk pemulihan ekonomi nasional itu sebesar 655 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 744,8 triliun pada tahun 2021 justru ini berasal dari pajak. Dengan pajak yang beragam, ironinya warga susah mendapatkan kemakmuran. Kemiskinan di tanah air kian memburuk, di mana jumlah warga miskin per September 2022 menjadi 26,36 juta penduduk. Naik ini dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Pada September 2019 yakni 24,75 juta penduduk, lalu ada 167,8 juta warga atau 60,7% dari populasi rakyat Indonesia yang penghasilannya itu di bawah 1,1 juta rupiah per bulan. Di sisi lain ada 38 juta masyarakat yang belum punya akses sanitasi. Ada 20 juta orang yang belum punya akses air minum yang layak. Menurut Badan Menyuluh Statistik bahwasannya pada 2021 itu sebanyak 83,843 desa itu masih belum mendapatkan layanan air minum yang bersih. Dari jumlah itu tercatat sebanyak 47,915 desa belum memiliki akses air minum bersih. Warga Indonesia juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan akses jalan yang layak di daerahnya, di mana pada tahun 2016 BPS melaporkan lebih dari 10.000 desa di Indonesia masih memiliki infrastruktur jalan yang buruk. Lebih dari 5.000 desa punya jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Ada yang hanya bisa dilalui saat musim kemarau, tetapi tidak di musim hujan. Sebagian kondisi jalan nasional pun rusak berat sepanjang 47,17 km alias sepanjang Pulau Jawa. Ini hal yang tak wajar jika kemudian banyak warga mempertanyakan hak-hak dari mereka.
Mereka juga semakin sakit hati setelah tahu kekayaan luar biasa para pejabat serta kebiasaan gaya hidup mereka. Sahabat PC dimanapun berada, sejahterakan rakyat itu wajib. Islam sebagai ideologi sempurna telah mewajibkan negara khilafah melindungi harta rakyat dan menjamin kehidupan mereka. Rakyat adalah amanah, mereka layak gembalaan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh pengembalanya. Nabi SAW bersabda, imam atau khalifah itu adalah pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah, juga Khalifah Rasyidin, selain menerapkan hukum-hukum Allah, juga diperintahkan untuk menjaga hak-hak kaum muslim beserta seluruh rakyat untuk menjamin kehidupan hidup mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW misalnya menyediakan dokter yang beliau terima dari Raja Mesir untuk melayani umat. Beliau juga menyediakan jaminan hidup untuk para ahlu suffah yang merupakan kaum du'afa dan para pencari ilmu di Madinah. Kewajiban untuk mengurus umat ini diteruskan oleh Khalifah Rasyidin, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, misalnya membangun Dar al-Haqiq sebagai rumah singgah untuk para musafir. Di sana mereka boleh makan dan beristirahat. Beliau pun menyediakan pendidikan untuk kaum muslim dan memberikan gaji yang layak untuk para pengajar sebesar 15 dinar. Khilafah Umar radhiyallahu anhu adalah memberikan intensif untuk anak-anak. Kemudian khalifah berikutnya yaitu Utsman bin Affan juga memberikan intensif 1 dirham setiap hari untuk kaum muslim selama Ramadan. Di mana para khalifah dari Umayyah juga melanjutkan kewajiban untuk mengurus umat seperti membangun rumah sakit, termasuk rumah sakit khusus untuk penderita kusta secara gratis. Ini adalah merupakan rumah sakit pertama untuk penderita kusta dalam sejarah dunia. Mereka juga mendirikan rumah-rumah panti jompo, juga rumah-rumah untuk orang-orang yang tersesat. Mereka pun melakukan pelunasan utang warga yang dililit utang, melakukan pembebasan tawan muslim, serta untuk subsidi menikah pada periode 120 hingga 126 Hijriah, di mana kekhilafahan Umayyah menyelenggarakan dana sebanyak 10.000 dirham untuk penanganan bencana dan pemberdekaan budak. Sebaliknya, Islam mengancam para penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak-hak mereka. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat PC dimanapun berada, pungutan harta yang jolim. Syariah Islam menetapkan bahwa pajak bukanlah sumber penghasilan untuk negara, apalagi dijadikan urat nadi ekonomi negara. Islam sudah menetapkan untuk sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya adalah harta kepemilikan umum seperti pertambangan, zakat dan sedekah, ghanimah, khoros, harta yang tak ada ahli warisnya dan sebagainya. Al-Alama Qadhi Syekh At-Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan yang telah ditentukan syariat Islam bisa mencukupi anggaran pendapatan belanja negara khilafah. Karena itu khilafah tidak membutuhkan lagi pungutan pajak, baik secara langsung atau tidak langsung. Siapapun termasuk penguasa yang melakukan pungutan harta tanpa hak tidak sesuai dengan syariah, ini diperingatkan oleh Nabi SAW. Siapa saja yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya secara tidak benar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan dia masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu arak, yaitu kayu untuk siwak." Hadis riwayat Ahmad. Khusus untuk pemungut pajak ada ancaman dari Nabi SAW
Sebagaimana sabda beliau, sungguh para pemungut pajak akan diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Namun di mana negara khilafah dibolehkan mengambil pungutan pajak dari kaum muslim yang kaya untuk menunaikan berbagai kepentingan yang menjadi hajat untuk ketika baitul mal atau kas negara mengalami kekurangan atau defisit. Misalnya untuk membiayai penanganan bencana alam, untuk fakir miskin, untuk kemaslahatan umat yang mendesak seperti pembangunan rumah sakit, jalan, jembatan, sekolah-sekolah, untuk keperluan jihad fisabilillah, gaji para pegawai negara, tentara, dan sebagainya. Pungutan ini pun hanya bersifat sementara dan hanya diambil dari kelebihan harta kaum muslim yang kaya saja, bukan diambil dari seluruh rakyat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti pajak pertambahan nilai, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang kaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terlihat di sini perbedaan yang jelas pajak dalam Islam dengan pajak dalam sistem kapitalisme. Islam menciptakan sistem ekonomi yang memudahkan urusan rakyat, tidak membebani apalagi mencekik leher mereka. Bahkan pungutan jizyah yang diwajibkan atas ahlul zimmah, yaitu warga non-muslim, juga diberi dispensasi, di mana tatkala mereka mengalami kesusahan hidup, Khalifah Umar bin Al-Khattab menghapus kewajiban jizyah atas seorang laki-laki tua yang miskin. Beliau bahkan memerintahkan Baitul Mal untuk memberikan bantuan keuangan kepada orang tersebut. Demikianlah Islam menciptakan sistem kekuasaan dan para penguasanya yang benar-benar meriayah mengurusi umat dengan dorongan takwa. Para penguasa Islam bekerja keras untuk melindungi dan menjamin kehidupan rakyat. Sebabnya mereka tahu bahwa jabatan mereka bisa menjadi bencana bagi mereka pada hari akhir jika mereka menelantarkan amanah. Ini adalah mengabaikan urusan rakyat, apalagi sambil memperkaya diri sendiri. Nabi SAW bersabda, setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya pada hari kiamat nanti pasti akan didatangkan. Kemudian malaikat menjengkram tengkuknya dan mengangkat dia sampai ke langit. Lalu ada perintah dari Allah, lemparkanlah. Malaikat itu pun akan melempar dirinya ke bawah yang jaraknya adalah 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat PC dimanapun berada, alhasil tak ada alasan untuk kita tidak untuk menerapkan syariat Islam itu. Syariat Islam adalah merupakan kewajiban seluruh kaum muslim, sekaligus merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib mereka tunaikan. Penerapan syariat Islam akan memberikan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Masihkah kita mau menunda-nundanya? Masya Allah. Demikianlah, mudah-mudahan ini dapat menjadi iktibar bagi kita untuk selalu istiqomah dalam Islam, untuk terus menerapkan hukum-hukum Allah. Allahu Akbar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.